Kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Hingga pertengahan Juli 2025, kebakaran hutan dan lahan menghanguskan 43 hektar lahan di Sumsel. Pemerintah Oku siapkan penataan puskesmas usai temuan minimnya alat EKG. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Sabtu 19 Juli 2025. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla kembali mengancam Sumatera Selatan. Hingga pertengahan Juli 2025 tercatat 33 kejadian karhutla yang telah menghanguskan sedikitnya 43 hektar lahan. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghantui wilayah Sumatera Selatan hingga pertengahan bulan Juli tahun 2025 tercatat 33 kejadian karhutla yang menghanguskan sedikitnya 43 hektar lahan. Seluruh area terdampak merupakan lahan mineral. Meski begitu, Sumatera Selatan masih tercatat sebagai provinsi dengan kasus karhutla terkecil di Pulau Sumatera. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan, M. Iqbal Ali Sabana mengatakan kewaspadaan terus ditingkatkan terutama untuk mencegah meluasnya kebakaran ke area lahan gambut dan pihaknya terus siaga agar karhutla tidak meluas, khususnya ke lahan gambut yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Kalau untuk hari ini data dari Sipolri ada 2 atau 5 titik hotspot yang masuk di kategori ininya rendah ya. Jadi ya mudah-mudahan ini ada titik hotspot bukan titik yang memang rata-rata karena ulah manusia ya. Cuman yang perlu kita waspadai memang daerah-daerah yang memiliki kawasan gambut yang luas seperti daerah Oki, Mumba, Banyuasin, di sebagian OI, Muara Enim dan Bali. Nah, ini yang perlu kita jaga, jangan sampai daerah ini yang memiliki yang luas ini terbakar. 43 hektar kalau nggak salah. Kalau yang 43 hektar terbakar itu merupakan lahan mineral dan mudah-mudahan lahan gambut itu masih bisa kita jaga. Bila memungkinkan melihat kondisi cuaca dan juga perkiraan dari BMKG, apabila memungkinkan kita harapkan WLC ini akan cukup panjang. Menurut M. Iqbal, saat ini terpantau 4 hingga 5 hotspot baru yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus, BPBD telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Selain OMC, pihaknya juga telah menyiagakan 1 helikopter waterbooming dan masih menunggu tambahan armada saat apel kesiapsiagaan
pada tanggal 29 Juli mendatang. Lamsihar Siltonga melaporkan. Mendengar, Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan menyebut fenomena kemarau basah berdampak positif terhadap penurunan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Sumatera Selatan. Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan Nandang Pangaribowo mengatakan kondisi tahun ini jauh lebih baik dibanding musim kemarau tahun 2023-2024. Menurutnya, kemarau basah membuat beberapa wilayah masih mengalami hujan, di antaranya Musi Banyu Asin, Oki, Palembang, dan Ogan Ilir yang merupakan wilayah rawan karhutlah di tahun-tahun sebelumnya. Ya, dampaknya kita rasakan daerah ini ya, daerah Musi Banyu Asin dan Oki yang notabene daerah-daerah di mana wilayah termasuk kota Palembang dan Ogan Ilir ya, di beberapa kabupaten di Indonesia bagian timur itu curah hujannya masih tampak terdata masih ada di beberapa wilayah tersebut. Nah, khususnya di daerah-daerah karhutlah tersebut, sehingga kita rasakan sampai saat ini wilayah tersebut alhamdulillah ya kita tidak merasakan kejadian seperti tahun 2023 yang apabila musim kemarau walaupun kondisinya normal itu sudah berpotensi menimbulkan hotspot dan titik api sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang cukup signifikan seperti itu. Nandak menegaskan bahwa kemarau basah memberi pengaruh signifikan terhadap minimnya kasus karhutlah di Sumatera Selatan hingga pertengahan Juli 2025. Namun masyarakat dan pemerintah daerah tetap diminta siaga karena potensi kekeringan bisa meningkat sewaktu-waktu. Berikut tanggapan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang kembali mengancam Sumatera Selatan pada musim kemarau. Di musim kemarau seperti ini, hendaknya masyarakat tidak membuka lahan dengan sembarangan. Membuka lahan juga hendaknya jangan dengan menggunakan dibakar. Karena pada saat ini adalah musim kemarau, sehingga rawan sekali terjadi yang namanya kebakaran lahan dan hutan. Penanganan karhutlah di Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat baik. Terutama sudah diarahkan dengan stakeholder yang bersangkutan, terutama BPPD, lingkungan hidup, pemadam kebakaran, dan juga dari solidaritas masyarakat juga itu sudah siap untuk penanganan karhutlah. Mungkin untuk para pemerintah sih ya lebih proaktif aja gitu untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan gitu. Soalnya kan kalau lahan kebakar nih yang berdampak juga kan buat kita para warga gitu. Ntar ada apa polusi gitu, asap ngepul, bisa juga ntar apinya ngerambat gitu ke pemukiman. Ya untuk pemerintah sih lebih proaktif aja. Untuk saran untuk pemerintah, terutama pemerintah kota ya, untuk menekan kebakaran hutan ya kalau bisa itu dari dinas-dinas yang terkait itu untuk lebih memperhatikan kondisi di lapangan, terutama pada saat ini sudah masuk musim kemarau. Untuk lokasi-lokasi titik api yang sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya untuk diperhatikan lagi supaya bisa menekan kebakaran hutan dan bisa mengurangi dampaknya terhadap polusi udara. Ya, untuk sarannya itu aja. Ya, pendengar, Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan menegaskan pentingnya percepatan pemulihan pasca bencana yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Berikut wawancara Aditya selengkapnya. Baik, Pak Ansori, Kabid Rehabilitasi BPBD Sumsel. Pak An, ini sudah memasuki masa pergantian musim, Pak An. Kalau kita melihat seperti apa sih kondisi kesiapan kita dalam menghadapi pergantian musim, karena memang diketahui bahwasanya meski sudah memasuki masa musim kemarau, namun hujan sudah terlihat ini, Pak. Masih terlihat nih, Pak. Iya, jadi untuk bulan ini memang masa transisi ya, peralihan dari musim
Jadi justru di musim peralihan ini harus lebih ekstra hati-hati karena bisa terjadi perubahan cuaca secara mendadak. Tiba-tiba terjadi hujan yang cukup lebat, kemudian kembali panas. Nah, kemudian bisa berulang kembali dengan kondisi hujan yang cukup lebat. Tentu ini akan berimplikasi terhadap terjadinya banjir maupun kerusakan-kerusakan seperti angin kencang ataupun sambaran petir. Nah, Pan, kalau kita boleh tahu nih, Pan, wilayah mana nih sudah pergantian musim ini sudah cukup berpengaruh besar terhadap mungkin bencana? Jadi untuk wilayah Sumatera Selatan ini hampir merata walaupun mungkin tidak terlalu sama, tapi tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Artinya hampir merata di semua wilayah di Sumatera Selatan ini terjadi peralihan musim di transisi ke musim kemarau. Nah, kecuali nanti ada panjang memang beberapa wilayah sebagaimana perkiraan BMKG cuaca kemaraunya akan panjang. Nah, yang kita khawatirkan wilayah-wilayah seperti Oki ini curah hujannya akan lebih cepat berhenti, kemudian masa kemaraunya akan lebih panjang. Nah, ini yang kita antisipasi. Mudah-mudahan ini perkiraan BMKG ini ya harapan kita meleset, tapi kalaupun tidak artinya tentu kita harus sudah bersiap-siap menghadapi kebakaran hutan dan lahan setelah musim banjir ini. Pak An, ini kan masih tadi Pak An mengatakan bahwasannya kondisi cuaca masih fluktuatif berdasarkan hasil dari perkiraan cuaca dari BMKG. Nah, Pak An, kalau kita melihat dari kondisi panas yang terjadi beberapa hari sebelumnya, yang sebelum hujan beberapa hari ini, apakah sudah ditemukan titik-titik api? Karena kondisi panas yang cukup tinggi nih. Jadi untuk kondisi titik api sebenarnya ada beberapa tercatat baik di Sipongi maupun di BMKG. Namun ini tidak terlalu menjadi kerawanan karena memang beberapa wilayah masih cukup basah. Nanti kalau memang betul-betul sudah masuk musim kemarau, tentu sekecil apapun, sedikit apapun titik api akan menjadi perhatian. Jadi untuk saat ini walaupun terpantau ada beberapa titik, tidak banyak, ini dari tingkat kerawanannya tidak terlalu rawan. Nah, Pan, dan di satu sisi kan kita juga melihat bahwasanya adanya aktivitas perusahaan ini yang tentunya kita waspadai. Nah, seperti apa ini mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan saat terjadi musim kemarau nanti, Pak? Ya tentu untuk aktivitas perusahaan ini kan sudah menjadi komitmen kita bersama, baik perusahaan termasuk penegak hukum tentu akan mengambil langkah-langkah yang tegas kalau memang ini dilakukan oleh perusahaan. Tapi beberapa komitmen dari perusahaan mereka akan tidak akan melakukan buka lahan dengan bakar ataupun melakukan pembakaran pasca panen. Jadi ini sudah menjadi komitmen bersama. Kalaupun itu masih dilakukan tentu aparat hukum akan melakukan tindakan-tindakan yang cukup keras ataupun upaya-upaya represif kepada pelaku-pelaku, apalagi pelakunya dari korporatif perusahaan. Baik. Terima kasih Pak An sudah bergabung bersama RRI. Sehat selalu, sukses selalu untuk BPBD. Assalamualaikum Pak An. Kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Palembang pada 29 Juli 2025. Agenda utama meliputi pemantauan ketahanan pangan dan apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutlah yang akan digelar di Gria Agung. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersiap menyambut kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam pada 29 Juli 2025. Fokus kunjungan meliputi ketahanan pangan, program dapur dan perahu gratis, serta kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Chandra mengatakan, 3 isu utama menjadi fokus utama pembahasan adalah Karhutla, pelaksanaan program bantuan dapur dan perahu gratis, serta ketahanan pangan. Ia menegaskan pentingnya persiapan matang lintas sektor untuk menyambut kunjungan Menko PMK secara optimal. 2 lokasi program dapur dan perahu gratis akan ditinjau langsung, yakni di kawasan SPPG Ilir Barat dan Sukarame. Selain itu, Menko PMK dijadwalkan meninjau sentra pangan yang dikelola TNI dan Polri. Dalam rangka apel siaga Karhutla, yang juga akan meninjau lokasi MBT, salah satu lokasi juga akan
kegiatan lapangan baik dari TNI maupun Polri. Rencananya akan dilaksanakan tanggal 29. Edward menambahkan, Pemprov Sumsel berkomitmen memastikan kunjungan berjalan lancar dan substansial. Persiapan akan terus dimatangkan hingga hari pelaksanaan, termasuk penyusunan data dan inventarisasi lokasi kunjungan. Yohana Sapitri melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan optimisme terhadap keberhasilan program Sultan Muda dalam mencetak pengusaha muda yang cakap digital dan menilai program ini sebagai langkah strategis membentuk generasi adaptif di tengah pesatnya transformasi ekonomi digital. Gerakan besar untuk membentuk 100.000 Sultan Muda terus berlanjut. Pada Jumat 18 Juli, Gubernur Sumatera Selatan bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi ini menggelar Kick-Off Sultan Muda Digination Fest Piala Gubernur Sumatera Selatan 2025 yang menandai transformasi generasi muda Sumatera Selatan menjadi pionir di era digital. Acara ini bukan hanya sekedar seremoni, namun adalah sinyal kuat bahwa masa depan Sumsel ada di tangan anak mudanya sendiri, yang tak hanya melek teknologi, namun juga mampu menciptakan inovasi dan lapangan kerja, bukan sekedar mencari kerja. Rangkaian utama Digination Fest akan digelar pada 12 hingga 14 September 2025, yang menyuguhkan beragam kegiatan inspiratif, mulai dari summit, competition, entrepreneur, Expo Experience, hingga Sultan Muda Digination Run yang menjadi ruang ekspresi, kolaborasi, sekaligus pembuktian bahwa pemuda Sumatera Selatan siap tampil dan bersaing di panggung digital. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengakui bahwa ide awal Sultan Muda sempat diragukan. Lebih dari sekedar angka, menurut Gubernur, gerakan ini adalah cara baru membangun kemandirian ekonomi pemuda yang dari mencari kerja menjadi pencipta kerja. Terima kasih tinggi-tingginya kepada Pak Arifin Susanto sebagai pribadi dan jajaran, juga dengan kepada institusinya, kepada OJK Regional 7. Di 5 bulan berjalan kepemimpinan saya 2025-2030 ini, semakin optimis kita. Apalagi tadi dilaporkan secara resmi, secara formal sudah mendaftar 1.300 orang yang ingin ikut dalam program Sultan Muda ini. Ini tentu merupakan harapan bagi kita. Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto menegaskan bahwa Digination Fest adalah ruang yang dirancang untuk menumbuhkan literasi keuangan, inklusi digital, dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda. Melalui kolaborasi antara OJK dengan pemerintah provinsi, industri jasa keuangan, dan komunitas pemuda, diharapkan Sultan Muda Sumatera Selatan benar-benar tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru yang berdaya saing tinggi. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Oku siapkan penataan puskesmas usai temuan minimnya alat EKG. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku memastikan akan melakukan penataan terhadap sejumlah puskesmas yang mengalami kekurangan alat rekam jantung atau elektrokardiogram EKG. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Deputi 3 Staf Kepresidenan yang menemukan adanya keterbatasan fasilitas kesehatan di lapangan. Wakil Bupati Oku, Marjito Bahari, mengatakan bahwa EKG merupakan alat penting dalam mendeteksi kondisi jantung pasien. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut secara bertahap. Ya mungkin kalau untuk puskesmas ini, karena terlalu dekat dengan rumah sakit, ibarat jalan selangkah langsung ketemu rumah sakit, mungkin tidak terlalu urgent dibandingkan dengan kekurangan seperti yang ada di puskesmas di yang terpencil.
Tapi semuanya ya kalau memang nanti sudah menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kabupaten Hulu, puskesmas ini akan kita tata lebih baik. Sebelumnya, Deputi 3 Staf Kepresidenan meninjau 2 puskesmas di Oku, yaitu Puskesmas Kemeraja di Kecamatan Baturaja Timur dan Puskesmas Pengandonan di Kecamatan Pengandonan. Peninjauan ini merupakan bagian dari evaluasi program layanan kesehatan gratis, WOW Cek Kesehatan yang diinisiasi Presiden RI. Selain mengevaluasi pelaksanaan program, kunjungan tersebut juga digunakan sebagai dasar pemetaan kebutuhan alat kesehatan, termasuk EKG yang dibutuhkan terutama di daerah terpencil. Naurazianya melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Sriwijaya FC berencana melakukan agenda uji coba internasional ke Singapura sebagai persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 Indonesia. Langkah serius dilakukan manajemen Sriwijaya FC untuk memperkuat eksistensi klub di level internasional. Salah satunya dengan menjajaki laga uji coba melawan Lion City Sailors FC, klub asal Singapura. Jika tak ada aral, pertandingan akan digelar Agustus mendatang di Stadion Bishan, Singapura. Asisten Direktur Kompetisi PT SOM, M. David mengatakan, manajemen SFC memang memiliki rencana ke Singapura, tapi masih akan menyesuaikan dengan agenda tim di Jakarta. Menurutnya tawaran dari Lion City Sailors cukup positif untuk mengukur kesiapan tim. Uji coba internasional ini bukan sekedar persiapan jelang Liga 2 2025, tetapi juga bagian dari strategi membangun nama besar Sriwijaya FC di kancah sepak bola Asia Tenggara. Awalnya kita akan uji coba ini dalam waktu minggu-minggu ini, tapi kita berhubung belum fix untuk para pemain, jadi kita minta schedule waktu yang ditentukan agar kita dapat memberikan hasil performa yang terbaik lah untuk tim Sriwijaya FC saat berhadapan dengan tim klub kebanggaan Singapura itu. Tanggalnya jadi kita undur di bulan Agustus. Setelah kita pulang dari Jogja, di situ kita akan rest sejenak 3 atau 4 hari. Nah, setelah itu kita berangkat ke. Saat ini, tim Laskar Wongkito masih menjalani pemusatan latihan di Jakarta, sembari menyeleksi pemain baru. Laga uji coba internasional ini diharapkan bisa memperkuat pengalaman sekaligus meningkatkan nilai jual tim di mata publik dan sponsor. Dari Jalan Radio, Heru Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan Kilas Sumsel. Kilas Sumsel. Kilas Sumsel pagi ini kami awali dengan informasi tentang 500 pelanggaran terjadi di Palembang selama operasi Patuh Musi 2025. Sejak dimulainya operasi Patuh Musi pada 14 Juli lalu, lebih dari 500 pelanggaran lalu lintas tercatat di Kota Palembang. Jenis pelanggaran terbanyak meliputi melawan arus, tidak menggunakan helm SNI, serta pengemudi di bawah umur. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepatuhan berlalu lintas yang masih rendah, meski operasi baru berlangsung 4 hari. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Sumsel. Pertemuan membahas aspirasi nelayan terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur. Salah satu usulan yang diajukan adalah pembangunan tempat pelelangan ikan atau TPI di wilayah potensial perairan Sumsel. Mantan Kadisnaker Trans Sumsel, Deliar Marzuki dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus korupsi gratifikasi dan pemerasan terkait dengan penerbitan surat keterangan layak K3. Ia juga didenda Rp250 juta subsidiar 6 bulan penjara. Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Palembang hari Rabu lalu. PT Banyu Kahuripan Indonesia (BKI) dinyatakan bersalah atas kebakaran lahan di Desa Karangagung Muba dan diwajibkan membayar ganti rugi lingkungan sebesar Rp282,88 miliar. Putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada 8 Juli 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan ekologis akibat kebakaran ribuan hektar lahan. Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan optimisme bahwa program cetak sawah nasional di Sumsel akan berjalan tepat waktu. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Satgas Cetak Sawah dan staf khusus Menteri Pertanian.
Satgas menegaskan seluruh hambatan harus terselesaikan paling lambat Agustus 2025 karena Sumsel merupakan wilayah strategis dalam ketahanan pangan nasional. Sekian Kilas Sumsel untuk edisi pekan ini. Informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman portal kami di rri.co.id dengan mengklik pilih daerah Palembang. Saya Agrani Sihombing, sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok berita di antaranya. Hingga pertengahan Juli 2025, kebakaran hutan dan lahan menghanguskan 43 hektar lahan di Sumatera Selatan. Pemerintah Oku siapkan penataan puskesmas usai temuan minimnya alat EKG. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.